Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini, saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Hibban Kamali HS. Pertanyaan tersebut ditulis dalam kolom komentar video Syekh Jati yang berjudul Teknik Zikir Nafas. Mari langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, mohon dibabar saat kita merasa sensasi dan daya zikir hu Allah, apa kesimpulan untuk kelangsungan hidup kita? Para sahabat semua, di dalam sebuah sensasi zikir, pada dasarnya itu tidak harus diambil dari sudut pandang lafaz-lafaz zikirnya, karena nilai dari suatu amalan itu tersembunyi di dalam hakikat kebenaran. Dan sebuah lafaz zikir yang terucap merupakan sebuah media untuk kita yakin hingga sampai pada kedalaman batin. Reaksi sebuah zikir ini banyak jenisnya, karena pada dasarnya reaksi tersebut terlahir dari karakter batin setiap pribadi. Inilah makanya sebuah lafaz zikir hu Allah bisa menghasilkan efek reaksi bermacam-macam, karena itu adalah efek reaktif dari karakter batin yang mulai aktif bisa dirasakan. Dan begitu juga dengan lafaz-lafaz zikir yang lain. Untuk kesimpulan sebuah zikir, dapat disimpulkan bahwa sebuah zikir itu adalah menyaksikan akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, inti dari segala zikir yang dilakukan makhluk hidup selama hidupnya, dari lahir sampai ajal menjemput, adalah bersaksi atau bersyahadat, atau di dalam bahasa Jawa sasahidan, yakni kesaksian dalam kesadaran hidup berketuhanan. Dengan kesaksian-kesaksian tersebut akan ada perjumpaan, pengenalan, akan tersambungnya satu rasa di dalam rahasianya. Ibarat garam dengan rasa asinnya, ibarat gula dengan rasa manisnya, satu kesatuan tiada dapat dipisahkan. Maka di dalam kondisi itulah manusia diberikan pengetahuan-pengetahuan dan rahasia-rahasia alam dan ketuhanan untuk semua makhluk yang membutuhkan. Kemudian manfaat dari zikir itu sendiri adalah berguna untuk merubah sifat manusia. Para sahabat semua, sifat dari sebuah energi zikir ada dua jenis, yakni positif dan negatif. Energi tersebut bisa terlahir dari tujuan manusia dalam melakukan zikir, yakni zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun zikir kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali contohnya yang ditujukan kepada selain Allah. Contoh seperti zikir dan ritual untuk makhluk halus, ataupun untuk kemakmuran hidup manusia ataupun harta, serta tujuan-tujuan zikir yang lain yang masih bersifat duniawi. Maka dari situlah terlahir energi positif ataupun energi negatif. Tetapi di sini kita harus bisa melihat hasil dari sebuah zikir yang dilakukan oleh setiap manusia, atau kita harus bisa mendeteksi bahwa zikir tersebut itu untuk Allah atau untuk selain Allah, yaitu dari akhlak dan sifat. Jadi setiap manusia yang melakukan aktivitas zikir seharusnya memiliki perubahan sifat nyata dalam pribadi manusia, karena ini adalah dasar, ini adalah pondasi dari setiap pribadi yang berketuhanan. Maka lihatlah pada sifat manusianya. Sebuah sifat itu adalah keadaan yang tampak dari sebuah benda. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat makhluknya dari situ. Sedangkan akhlak itu sendiri adalah tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja dari proses kehidupan atau latihan yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Dan itu sesungguhnya adalah dorongan dari jiwa, sehingga manusia bisa melakukan sesuatu dengan mudah, ikhlas, tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, ataupun penelitian. Oleh karena itu, jika orang itu baik, ya baik dari dalam, dan jika orang itu buruk, ya memang sudah dari dalam juga. Dan ini seperti sebuah takdir yang berjalan pada kehidupan manusia. Inilah maksud dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ingatlah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal darah. Bila ia telah baik, maka baiklah sekalian badan, dan bila ia rusak, maka rusaklah sekalian badan. Itulah yang dikatakan hati. Para sahabat semua, pernahkah kita bayangkan jika
tiada manusia berakhlak di dunia ini. Akhlak itu sendiri sangatlah luas. Maka zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mampu menenangkan hati, pikiran, dan jiwa serta raga kita manusia. Jadi kita tidak perlu berpikir bahwa sebuah zikir itu bisa memiliki sesuatu yang ajaib bagi kehidupan kita, seperti contoh melancarkan rizki, menjauhkan seseorang dari godaan jin dan lain-lain. Sesungguhnya itu bukanlah kuasa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membuat garis-garis kecil pada guratan tangan kita semua. Di dalam salah satu hadisnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, suatu saat bertafakur itu lebih bernilai daripada 1 tahun beribadah. Satu saat bertafakur itu lebih bernilai daripada 70 tahun beribadah. Suatu saat bertafakur itu lebih bernilai daripada 1000 tahun beribadah. Para sahabat semua, semoga ibadah yang kita lakukan selama ini mampu merubah akhlak kita sebagai makhluk, sehingga terjadi perubahan sifat dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.